Alhamdulillah hari ini banyak pekerjaan teman-teman. Saya ada bahan batu kuarsa. Kita ambil ya, kita kasih lihat teman-teman. Ini bahan batu kuarsa yang saya punya. Ini bening banget teman-teman saat kita olah nantinya ya. Untuk langkah pertama, untuk proses pengolahannya kita kikis dulu bagian pinggir atau kulitnya sampai menemukan batu yang kita inginkan ya. Kalau kita inginkan yang bersih, yang clean, berarti kita harus cari yang enggak ada uratnya. Langkah berikutnya lagi, kita simpan dan kita pilih batu yang lainnya. Kita potong, kita buang bagian uratnya teman-teman, karena di bagian uratnya ini nggak bisa diolah. Seandainya kita olah, hasilnya juga bakal mengecewakan teman-teman. Kita masih cari-cari bahan yang lainnya, kita potong, buang uratnya. Langkah berikutnya nanti kita akan bersihkan bekas kikisannya teman-teman, supaya nampak kejernihan pada batunya. Banyak proses yang harus kita lalui dalam membentuk batu yang cantik dan menawan teman-teman, dari proses pemotongan dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah bahan terakhir yang akan kita kikis. Kita akan lihat untuk bentuk batu ini sangatlah indah teman-teman, cantik karena terlihat sangat bersih ya. Bentuknya juga bulat, tidak nyudut-nyudut ya. Dan kita buang kotorannya bagian bawahnya ya. Bagian atasnya kelihatan sudah begitu jernih atau bening teman-teman. Karena batu ini bagus, saya akan lanjut lagi ke proses pembersihan bekas pemotongannya teman-teman. Dan ada amplas yang akan saya gunakan, amplas kasar ya teman-teman. Amplas kasar ini menggunakan amplas grade 120 untuk proses awal. Nah, untuk proses yang berikutnya kita nggak masukkan, karena kita hanya mengetahui atau ingin mengetahui isi di dalam batu tersebut teman-teman. Pada proses yang ini teman-teman, kita hanya rapid assessment ya. Rapid assessment pada batu ini, jadi kita nggak usah terlalu fokus. Kita hanya cukup mengkilapkan batunya dan tahu isi di dalamnya bagian mana yang akan kita ambil teman-teman. Setelah itu baru kita fokus di bagian yang sudah kita tandain tadi, bagian yang paling bersih dan nggak ada penyakitnya ya. Dan ini hasilnya teman-teman. Kita sudah bisa melihat isi dalam batu ini, bahwa batu ini bersih dan bisa diolah sebagai permata teman-teman. Berikutnya kita lanjut lagi ke proses pengambilan bagian yang sudah kita tandain. Kita gosok dulu yang satu ini teman-teman ya. Yang satunya kita akan jadikan di lain waktu. Untuk proses yang terakhir ini, bagian pemilihan bahannya, kita harus hati-hati karena posisi barang ini mudah retak kalau kita motongnya kasar teman-teman. Dan ini sudah saya ambil bagian yang saya inginkan teman-teman. Berikutnya adalah proses pembentukan pola kasar. Untuk pembentukan pola kasar, kita lakukan di bagian bawahnya dulu teman-teman. Kita ukur dimensinya supaya pas, dan bagian bawahnya ini harus runcing teman-teman. Untuk batu yang saya bikin ini teman-teman ya, adalah jenis batu kuarsa, jadi nggak bisa terlalu tipis kita ngolahnya. Paling nggak lebar dengan ketebalan batunya itu harus seimbang teman-teman.
nggak bisa seperti jenis batu masonet teman-teman. Kalau jenis batu masonet walaupun tipis mantul, kalau batu kuarsa ini nggak bisa ya teman-teman ya, harus tebal ya. Jadi kalau terlalu tipis dia akan terlihat seperti bening saja. Oke, lanjut kita proses pengamplasan teman-teman. Kita amplas bagian sampingnya untuk melihat bagian uratnya di bagian mana. Terkadang yang kita olah seperti ini batunya itu masih ada uratnya teman-teman ya, karena tadi itu kita rapid saja untuk memilih bahannya. Untuk bagian sampingnya kita amplas lagi sampai mengkilap teman-teman, dan kita kasih serbu intan supaya tambah bagus, tambah kelihatan bagian yang mana yang masih ada bintik kotorannya teman-teman. Untuk batu yang saya olah ini sudah saya perkecil, saya buang bagian yang tidak pentingnya teman-teman, jadinya mengecil barangnya, belum saya ukur lagi. Dan langkah berikutnya lagi saya menggunakan handpiece manual, bikin sendiri teman-teman ya. Jadi banyak yang tanya alatnya beli di mana. Alatnya saya nggak beli teman-teman, saya bikin sendiri dari karya saya sendiri. Namun ini kan kita ngikutin handpiece yang ada di jual di online shop dan di toko-toko di luar negeri atau di mana ya. Saya ngikutin aja cara kerjanya dan saya bikin sendiri teman-teman, daripada kita beli ya. Teman-teman bisa bikin sendiri juga ya. Awal mulanya pas saya bikin ya banyak yang tertawa dengan ulah saya ya, bikin pakai kayu, tapi ternyata efektif teman-teman. Bikin dari kayu nggak banyak modal tapi hasilnya ya lumayan teman-teman. Hasilnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek pula ya, hasilnya cukup lah untuk kita cari nafkah dan rezeki teman-teman. Dan ini kita ganti matanya dengan mata yang lebih halus teman-teman, yang lebih halus dan nggak terlalu kasar teman-teman ya. Ini di grade 1000. Kita bentuk lagi dasarannya seperti yang awal tadi teman-teman ya. Dan langkah terakhir setelah kita bentuk semuanya, kita mengkilapkan di aluminium dural teman-teman. Kita ganti piringannya dengan aluminium dural dulu teman-teman. Untuk proses pemasangan aluminium dural usahakan harus stabil putarannya teman-teman. Kalau nggak stabil nanti bisa oleng dan batunya nggak mengkilap ya, seperti itu. Langkah terakhir kita akan mengkilapkan dengan aluminium dural sampai benar-benar mengkilap teman-teman ya. Untuk proses di pengkilapan ini kita harus menyesuaikan posisi cuttingannya teman-teman ya. Ini sudah hampir selesai dan sudah sore ya teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nomor 2 dari kanan yang kita olah teman-teman, dan yang lainnya nggak saya masukkan video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.